Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Rizky Yuda Pertama dari jurusan Administrasi Pendidikan di video mata kuliah Komunikasi Organisasi. Oke, seperti biasa, kali ini saya akan mencoba membahas materi masih tentang berkaitan tentang sebuah komunikasi, yang mana kali ini kita akan coba membahas tentang komunikasi publik dalam organisasi. Nah, yang pertama akan kita coba pahami dulu, yaitu tentang pengertiannya. Pengertian komunikasi publik. Pertukaran pesan yang dimaksud adalah dengan sejumlah yang kadang-kadang sejumlah orang, sejumlah komunikan yang kadang-kadang batasannya agak sulit, meski tidak seluas komunikasi massa, dan sejumlah orang yang berada dalam sebuah organisasi, atau termasuk mereka yang di luar organisasi. Dan juga komunikasi publik bisa dilakukan melalui tatap muka maupun melalui media massa. Yang jelas, tipe komunikasi publik ini adalah sebagai monologikal, karena hanya seseorang yang terlibat dalam mengirimkan sebuah pesan kepada mereka yang disebut sebagai publik. Nah, artinya karena komunikator yang dijadikan sumber dalam suatu pihak atau orang yang terkait. Ada beberapa hal komunikasi publik dengan komunikasi biasanya. Misalnya, dilihat pada kelompok kecil. Komunikasi publik berorientasi pada sejumlah sumber, sedangkan pada komunikasi interpersonal itu terdapat hubungan timbal balik antara komunikator dengan si komunikan. Artinya komunikasi dua arahnya seimbang dan pada komunikasi publik ini si pembicara cenderung menguasai sebuah atau mendominasi hubungan, dan pada komunikasi publik mereka terlibat sejumlah besar orang. Nah, sedangkan pada komunikasi personal itu hanya 2 orang atau 3 orang sebagai penerima. Perbedaan yang paling jelas adalah memang sebuah komunikasi publik kurang melihat adanya interaksi langsung antara kedua belah pihak, sehingga seakan-akan si pendengar lebih hanya berfungsi sebagai penerima saja. Nah, semakin banyak jumlahnya, maka orientasi terjadi semakin kecil. Perbedaan selanjutnya adalah bahasa. Bahasa yang digunakan dalam komunikasi publik jauh lebih umum dibanding komunikasi personal. Nah, itu tadilah sejumlah mengenai tentang sebuah pengertian komunikasi publik. Nah, selanjutnya kita akan bahas apa sebenarnya tujuan dari komunikasi publik. Tujuan penggunaan komunikasi publik. Secara umum, sebuah komunikasi publik dilakukan sebagian besar lembaga oleh perusahaan adalah dalam rangka memberikan informasi kepada sejumlah besar orang atau masyarakat yang disebut sebagai publik mengenai organisasinya, misalnya mengenai aktivitas-aktivitas dalam sebuah lembaga perusahaan organisasi, termasuk sebuah produk dan hasil produk dari organisasi yang akan dipasarkan, sehingga sebuah produk tersebut bisa diketahui serentak oleh orang banyak, sekaligus yang akan menghemat waktu, biaya. Komunikasi publik juga memiliki sebuah tujuan. Tujuannya yaitu untuk menjalin sebuah hubungan antara organisasi dengan masyarakat atau mereka yang berada di luar organisasi. Dan sebuah komunikasi publik hanya juga digunakan untuk memberikan sebuah hiburan kepada semua orang yang dikenai dampak akan hadirnya sebuah lembaga organisasi yang hadir di tengah-tengah kita. Dan tujuan ini sebenarnya berhubungan dan sulit dipisahkan. Di samping adanya tujuan umum, juga ada tujuan khusus dilaksanakan komunikasi publik.
Dan tujuan khusus ini dinyatakan dengan pernyataan kalimat yang lengkap. Apakah akan dimanfaatkan dalam bentuk komunikasi tertulis atau komunikasi secara langsung. Nah, organisasi dengan sistem terbuka akan terlibat langsung, suka atau terutama ke badan atau lembaga lain yang akan memberikan sebuah pengaruh terhadap organisasi itu sendiri. Mau tidak mau, hubungan ini harus dibina secara baik. Sekarang, kebanyakan sebuah organisasi maupun sebuah perusahaan penting untuk mengadakan bagian untuk organisasinya menangani berbagai macam kasus atau persoalan terkait dengan masalah promosi produk yang akan mereka jalankan dan termasuk dianggap terlalu sepele dalam mengatasinya. Kebanyakan organisasi sudah menyadarinya. Persoalan pentingnya komunikasi publik memiliki berbagai macam program yang seharusnya direncanakan dan didesain sedemikian rupa sejak dari awal. Ini sebenarnya dapat dilakukan dilihat dengan banyaknya yang temukan di berbagai media yang digunakan untuk oleh lembaga dalam rangka proses komunikasi publiknya seperti brosur, majalah, surat-surat edaran, dan poster. Baik, setelah kita tadi membahas sebuah pengertian, sebuah tujuan, sekarang kita akan coba membahas yaitu langkah-langkah persiapan dalam melakukan sebuah komunikasi publik. Nah, secara umum, yang namanya sebuah komunikasi publik karena dia lebih kecil bentuk komunikasinya, sehingga sebagian besarnya bentuk komunikasi presentasi publik berdasarkan analisis pendengar. Nah, jadi orientasi dari komunikasi publik harus berdasarkan analisis pendengar. Jadi, orientasi dari komunikasi publik harus berdasarkan orientasi pendengar. 1. Si komunikator sudah harus menentukan dengan seksama siapa yang menjadi pendengarnya. Si pembicara harus bisa menjawab pertanyaan ini sebelum ia mengumpulkan bagaimana data atau presentasi untuk materi yang akan disampaikan. Pembicara hendaknya mempelajari berbagai macam cara dan bagaimana latar belakang mereka, termasuk latar belakang demografis dalam psikologi mereka. Yang pertama tadi yaitu kita harus mengetahui siapa menjadi lawan bicara kita. Yang kedua yaitu memilih topik. Memilih topik yang diduga akan disukai oleh si pendengar. Untuk mengetahui informasi lebih banyak tentang pendengar, si sumber bisa melakukan sebuah interview awal dengan beberapa orang yang mengetahui tentang bagaimana si pendengar tersebut. Usaha si pembicara atau si komunikator yang dipilih harus punya data untuk mengumpulkan sebuah data si pendengarnya. Dengan mengenali siapa pendengar, karakteristik, mereka akan masuk dalam strategi yang mungkin cocok dengan mereka. Selanjutnya, yang ketiga yaitu si pembicara. Si pembicara seharusnya mempunyai tulisan atau justru punya paper terkait dengan posisinya yang akan menjelaskan reaksi si pendengar terhadap analisis tertulis yang sudah punya sebuah pengalaman yang banyak. Tapi paling tidak ini perlu analisis tentu sehingga kita tahu dalam prospek ini kita dapat melakukannya. Ketika sebuah kondisi ini terjadi, kita akan masuk dalam hal serupa. Selain itu, yang keempat, berdasarkan informasi pada yang kita tuliskan itu dari sumber-sumber yang kita peroleh.
hendaknya kita mempunyai sebuah garis-garis atau membuat garis-garis atau poin-poin dari konten yang akan kita perbicarakan atau yang akan kita bahas. Karena semua orientasi yang ada di komunikator, karena memang tingkat reaksi saling TikTok komunikasi tidak akan terjadi. Nah, untuk mencapai ke tahap efektifnya, sebuah komunikasi sangat ditentukan oleh siapa komunikasinya. Kalau komunikatornya orang yang telah terbiasa persis dengan siapa dia berhadapan, message yang bisa dia sampaikan, bagaimana cara menyampaikannya, waktunya, tepatnya, kondisinya, keadaannya sudah termasuk dalam literasi berpikirnya. Untuk kemudian dia melakukan sebuah strategi khusus. Maka semakin baik dalam persiapannya, karena yang akan kita hadapi bukan hanya satu orang saja, tapi sejumlah banyak orang dengan berbagai macam tipe karakteristik yang berbeda-beda. Nah, maka semakin Anda kenal dengan kondisi ini dengan cacatan publik yang menjadi target komunikan Anda, semakin mempermudah Anda melakukan presentasi atau melakukan komunikasi publik dengan mereka. Yang pertama yaitu persoalan kontak mata. Nah, pada persoalan kontak mata ini sebenarnya juga merupakan sebuah strategi. Secara umum, komunikasi apapun, interpersonal, kelompok kecil, komunikasi massa yang tanpa batas, calon pendengarnya, publik atau komunikannya sama. Meski dengan sejumlah orang, kita memang tidak dituntut untuk memperhatikan satu persatu. Tetapi, kontak mata itu merupakan bentuk sebuah interaksi kita dengan mereka. Kontak mata ini adalah teknik komunikasi nonverbal, sehingga memang kadang-kadang dimanfaatkan di seluruh bentuk komunikasi demi mencapai sebuah titik klimaks dari komunikasi efektif yang kita sampaikan, yang kita beritahukan, atau yang kita inginkan. Nah, salah satu bentuk dari komunikasi nonverbal yang kita manfaatkan atau kita gunakan melalui sebuah kontak mata ini sangat membantu kita sekali. Sebenarnya membantu kita sebagai pembicara dalam menjelaskan berbagai macam ide kepada si pendengar untuk menyampaikan bahwa inilah pentingnya, perlunya melalui kontak mata ada sebuah atau ada sesuatu yang kita sampaikan. Itu akan berbeda ketika mata kita tidak berbicara sama sekali. Di samping mempunyai kekuasaan yang bisa membujuk, mata ini juga membantu kita untuk menjaga perhatian mereka. Karena secara psikologi, seseorang itu mempunyai batas untuk fokus dalam mendengarkan. Seseorang, apalagi ketika yang menjadi pembicara, tidak terlalu menarik. Apakah menarik dari sisi tampilan, di sisi voice, apalagi termasuk menarik tidaknya tergantung pada poin-poin yang kita bicarakan atau tergantung kepada materi yang kita sampaikan. Nah, jadi bisa dibilang kontak mata ini sangat membantu kita dalam menjaga perhatian pendengar pada saat kapankah kita masih break, kemudian memberikan satu konteks tertentu untuk mencair kembali agar keadaan tetap enak dalam melakukan sebuah komunikasi dan komunikasi masih aman. Nah, seseorang pembicara yang berhasil seharusnya memang harus menjaga, dan hal ini memang menjadi sebuah hukum dalam melakukan sebuah komunikasi, yaitu mampu menjaga kontak mata dengan pandangan
dan untuk mendapatkan hubungan dengan komunikannya, si pembicara seharusnya sudah mulai meninggalkan kita dengan mengontrol, sudah teralihkan perhatiannya dengan hal-hal tertentu. Keluar masuk sudah banyak menguap, mengantuk, dan itu sudah mengindikasikan kita untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya yaitu mengenai persoalan vokalik. Nah, pada persoalan ini berhubungan dengan kecepatan kita dalam berbicara, modulasi pada suara, irama suara, termasuk sebuah penekanan pada kata-kata tertentu, dan bagaimana menyampaikan sesuatu, bagaimana mengatasinya. Itu menjadi satu statement bahwa Anda menyampaikan informasi yang ada dalam konteks sadar, dalam konteks datar, dan menarik seperti robot. Dan ini yang mengadakan orang yang mempunyai jam terbang dalam berkomunikasi di depan publik audiensnya. Kemampuan public speaking melalui vokalik dengan suara yang enak, dengan kecepatan berbicara yang tepat, dengan sebuah nada dan irama yang enak. Jadi, bisa dikatakan semakin tinggi jam terbang seseorang, maka akan semakin nyaman dan enak kita mendengarkannya ketika dia melakukan sebuah penyampaian informasi di depan kita. Selanjutnya yaitu mengenai persoalan ketepatan. Nah, kadang-kadang satu presentasi yang akan kita sampaikan seseorang dalam situasi informal misalnya, atau dalam suasana rileks. Nah, maka penyampaian presentasi yang akan disampaikan berdasarkan situasi itu. Begitu juga sebaliknya. Jam-jam yang sulit, misalkan pada jam siang, yang barangkali orang biasanya menikmati makan siangnya dan mengantuk pada jam-jam tertentu. Jadi, tuntutan presentasi pada jam-jam kritis itu 2 kali lipat, menggunakan sebuah strategi dalam menyampaikan sebuah presentasi maupun sebuah pesan yang akan kita sampaikan. Kita cenderung merupakan bagi pemula bagaimana inti atau konten dari presentasi kita. Nah, tanpa memikirkan audiensnya dalam kondisi apa, karena fokus utama sampainya pesan itu, efektifnya komunikasi sampainya pesan yang akan kita utarakan atau yang akan kita sampaikan sangat tergantung pada pengenalan kita. Pengenalan siapa audiensnya atau siapa menjadi penerima pesan kita, dan pada saat kapan komunikasi itu disampaikan, apakah dalam kondisi yang baik atau dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Semuanya sebenarnya memberikan sebuah pengaruh satu sama lain. Artinya banyak yang harus dipersiapkan dari awal, karena satu sama lain memberikan sebuah pengaruh efek yang sangat besar. Terbatasnya atau efek terhadap komunikasi yang akan kita berikan. Artinya dua-duanya harus mempersiapkannya sejak awal, bukan hanya si komunikatornya saja hanya mempersiapkan bagaimana sebuah pesan tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Selanjutnya itu mengenai persoalan. Dalam hal ini, kunci strategi yang terbaik dalam melakukan sebuah komunikasi adalah mendesain. Mendesain maksudnya merancang bagaimana apa bahasa yang kita gunakan ketika menyampaikan sebuah informasi.
Sehingga ketika kita menyampaikan, para audiensnya bisa mengerti dengan apa yang kita sampaikan. Rencana komunikasi ini secara tepat dan detail. Jadi, sebelum kita melakukan sebuah komunikasi, kita harus merencanakannya sudah sejak awal. Melakukan perencanaan yang matang dan tepat. Misalnya, kita memilih sebuah topik yang akan kita bicarakan. Maka kita akan mendesain siapa pendengarnya, mengenali bagaimana speaking mereka, bagaimana pemahaman mereka terhadap bahasa-bahasa yang akan kita sampaikan, bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan, dan bagaimana eksekusinya dalam pelaksanaannya kita menyampaikan sebuah informasi. Berapa waktunya dan kapan tanya jawab akan dilakukan. Semua itu harus kita rencanakan sejak awal. Sehingga ketika kita menyampaikan sebuah informasi, semua sudah dipersiapkan dan bisa berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan atau yang kita inginkan. Nah, begitulah topik materi pada kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang besar bagi saya sendiri dan bagi Anda yang mendengarkan. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah SWT. Sekian dari saya pamit undur diri. Rizky Utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.